Hujan jatuh berkali-kali. Rintiknya terhempas menetesi halaman gedung Fakultas Seni. Beberapa orang terlihat berdiri di teras, beberapa lagi malah tetap melaksanakan kegiatan mereka seperti biasa. Menari, di pendopo yang berada di sebelah kanan dari gerbang masuk fakultas. Nara, satu dari sekian banyak perempuan dan laki-laki yang menari di sana. Lentikan jemari dan gemulai lengan Nara seolah seirama dengan nyanyian hujan yang turun. Keringat mereka yang sudah turun tidak terpengaruh oleh hujan yang deras. Tetap saja wajah mereka berpeluh. Rambut Nara yang lurus, beberapa helainya terlihat lengket ke pipi. Mahasiswa yang sekadar menunggu hujan reda. Mereka yang duduk berdua, bercerita. Hujan memang menyenangkan, apalagi untuk dihabiskan bercerita dengan orang yang penting bagi kita. Hujan selalu punya rahasia dan cerita yang tidak akan habis untuk disampaikan. Ajaibnya, mampu menenangkan yang riuh, mendamaikan yang musuh. Dan terkadang juga mencemaskan yang jauh. Dari gerbang terlihat lelaki dengan motor antiknya. Ia terlihat bergegas saat segera turun dari motor sesampai di depan pendopo. Rambutnya yang lumayan gondrong terlihat basah. Buru-buru ia remas untuk mengeringkan. Lalu mengikatnya ke belakang, membuat wajahnya terlihat lebih rapi daripada sesaat sebelum ia datang. Kedatangannya di tengah hujan yang lebat itu mencuri perhatian beberapa orang yang sedang menari. Mereka melihat ke arah Junet, tetapi tidak berkata apapun. Junet memilih duduk di bangku yang berada di sudut pendopo. Hujan semakin lebat, ia tidak mungkin meneruskan rencana untuk pulang saat itu. Meski sudah lumayan kuyup, tetapi pulang dalam keadaan hujan lebat bukanlah pilihan yang baik. Setidaknya untuk menghindari omelan ibunya jika saja ia memilih nekat menempuh hujan dengan jalanan licin. Kamu nggak bisa nunggu hujan reda dulu? Kalau kecelakaan gimana? Dua pertanyaan itu yang dihindari oleh Junet. Dalam desau suara hujan, mata Junet tertuju ke arah Nara yang sedang menari. Pikiran Junet seolah ditarik ke suasana malam di panggung itu. Panggung yang berada beberapa meter dari tempat ia berdiri. Pendopo yang dijadikan sarana untuk berkesenian oleh mahasiswa. Pada hari biasa digunakan untuk tempat latihan. Junet berniat untuk menghampiri Nara saat itu. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia sengaja tidak ingin mengganggu gadis yang terlihat sedang serius menyelesaikan sesi latihan hari itu. Ia berjalan menuju Junet. Ada perasaan aneh dalam dada Junet ketika melihat Nara berjalan menghampirinya. Kenapa menatapku seperti itu? Ia membuyarkan pandangan Junet. Lelaki itu mendadak kaku dan mati gaya. Mengira Nara ingin menemuinya. Namun, nyatanya Nara hanya ingin mengambil tasnya yang berada di sudut kursi panjang tempat Junet duduk. Ia bergerak menghampiri Nara. Saya Junet. Sepertinya kita pernah bertemu. Junet mengulur tangannya. Ada beberapa saat sebelum Nara menerima uluran tangan lelaki itu. Di mana? Nara menatap curiga. Di sudut itu. Junet menunjuk lokasi Nara hampir tertelentang. Nara mencoba mengembalikan ingatan. Namun, tak mengingat apa-apa. Aku orang yang kamu tabrak malam itu. Junet mencoba mengingatkan. Oh iya, aku ingat. Maaf aku nggak sengaja, ucap Nara buru-buru. Nggak apa-apa, tapi kamu belum memberitahuku sesuatu. Junet melancarkan serangan lembut. Apa? Nara heran. Kamu belum ngasih tahu namamu. Hehe, namaku Nara, jawabnya sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, mereka duduk bersebelahan. Nara menawarkan minum saat dia meneguk air mineral. Junet menolak lalu mengucapkan terima kasih. Tidak banyak yang mereka bicarakan setelah itu. Junet menjadi kaku dan Nara juga seolah membeku. Mereka hanya menunggu hujan reda dengan sesekali mengajukan pertanyaan dan senyum malu-malu. Hujan mulai reda seiring kekakuan Junet yang kamu butuh tumpangan. Junet menawarkan. Basa-basi. Makasih. Aku dijemput ayah. Percakapan mereka selesai. Junet menunggangi motornya. Meninggalkan Nara yang tersenyum tipis sebelum pergi. Langit tampak lebih cerah setelah hujan usai. Tenang. Menyenangkan. Meski bias gerimis masih saja turun. Kevin datang saat Nara masih terlihat memerhatikan seseorang yang telah pergi tadi. Ternyata perempuan memang suka begitu, sok tidak peduli, setelah pergi barulah ia penasaran sendiri. Matanya melirik ke arah jalan yang dilalui Junet, tapi lelaki itu sudah tidak terlihat lagi. Ia sudah beranjak jauh. Nara, ucap Kevin. Kamu, ngagetin aja. Kapan sampai sini? Ia bahkan tak sadar kalau Kevin sudah berada beberapa menit di dekatnya. Barusan, lihat apaan sih?
Nggak ada apa-apa kok, jawabnya cepat, segera ia mengalihkan perhatian kepada Kevin. Agar pertanyaan itu tidak semakin melebar dan memanjang. Nara melihat di raut wajah Kevin masih terlihat penasaran, tapi ia tahu Kevin bukan lelaki yang akan menginterogasi sahabatnya. Di sisi lain Kevin percaya, nanti juga perempuan itu bercerita dengan sendirinya. Kamu lapar? Iya, makan mie pangsit, yuk. Kevin sudah menebak apalagi yang akan diminta Nara setelah hujan begini selain mie pangsit. Yuk, ajak Kevin, kebetulan di seberang jalan kampus mereka ada warung mie pangsit yang selalu ramai oleh mahasiswa, apalagi setelah hujan begini. Rasa pedas dan adukan bumbunya memang mampu menjadi daya tarik pelanggan untuk datang dan adalah kolaborasi sempurna. Nara berjalan di bawah gerimis, tangannya memegang tangan Kevin. Lelaki itu hanya diam, ini bukan pertama kali Nara bersikap seperti itu. Namun setiap Nara memegang tangannya, ada getar aneh di dada yang ia tenangkan. Getar itu menjalari aliran darah di seluruh tubuhnya. Selalu, bersama Kevin, Nara selalu merasa aman, bahkan untuk menyeberang jalan seperti ini. Baginya, Kevin tidak hanya sahabat yang cerdas, yang bisa diajak berdiskusi. Bukan hanya sekadar teman berbagi patah hati, tetapi juga teman melakukan banyak hal yang kadang tidak ia sadari. Hampir separuh hidup ia habiskan bersama Kevin. Mata langit mulai jernih kembali. Awan-awan sudah tidak berduka lagi. Di meja nomor 10 Nara dan Kevin memilih duduk, menikmati mie pangsit dengan aroma yang menggoda siapa saja. Meski kepedasan, tetap saja Nara terlihat nafsu menikmati mie pangsitnya. Jika sudah begini, Kevin hanya memerhatikan gadis yang diam-diam sering membuatnya tersenyum sendiri, juga patah hati sendiri. Nih, makan kok belepotan. Kevin mengulurkan tisu pada Nara. Bibirnya terlihat lebih merah. Makasih. Nara menyeka bibirnya yang basah, dan sekarang malah terlihat semakin merah. Lalu Kevin menyodorkan segelas air putih. Ia lebih banyak menikmati menatap Nara yang menyantap mie pangsit daripada memakan mie pangsitnya. Selalu saja begitu, bagi Kevin bisa melihat Nara bahagia adalah salah satu kebahagiaan yang selalu ingin dia kejar. Meski hanya di balik semangkuk mie pangsit. Bang, abang masih mau manjat tebing lagi. Abang nggak kasihan sama ibu. Kalau abang pergi, ibu lebih sering memikirkan abang. Rina duduk di sebelah Junet. Ia memang jarang berbicara dengan kakaknya itu. Hanya untuk urusan-urusan yang ia rasa penting. Kali ini, mengingatkan kakaknya perihal hobi yang sudah dijalaninya akhir-akhir ini adalah bagian berlebihan. Memikirkan kakaknya, kalau lelaki itu sedang berada di luar kota, atau sedang pergi memanjat tebing dalam kota. Junet menatap adik perempuan satu-satunya itu. Ia terenyuh, ucapan adiknya barusan seolah peluru tajam menghujani dadanya. Setahunya, ibu tidak pernah mempermasalahkan hobinya. Malah terkesan mendukung, tidak ada sedikit pun kekhawatiran terlihat di wajah ibu saat ia minta pamit untuk rock climbing. Meski setiap hari ibunya menelepon. Itu hal yang wajar saja. Tapi ada yang tidak dia tahu, diam-diam di balik wajah ibunya yang tegar. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Rina membuka mata Junet. Ibu pernah bilang, ia nggak mau abang kenapa-kenapa. Tapi ia tahu, abang orang yang susah dibilangin. Lagian, ibu nggak mau abang semakin terpuruk karena putus dengan Kak Elia. Fakta apalagi yang akan Junet dengar, ia belum menanggapi sepatah kata pun ucapan adiknya. Bang, abang jangan sering-sering meninggalkan rumah kita. Pergi jauh dalam waktu lama. Aku takut. Ayah dan ibu sudah semakin rentak, kalau mereka kenapa-kenapa, gimana? Aku nggak tahu pada siapa mengadu, kalau bukan pada abang. Kali ini pertahanan benteng Junet perlahan runtuh. Ternyata adiknya sangat resah melihat kebiasaannya akhir-akhir ini. Junet hanya diam. Ia tidak tahu alasan apa dan penjelasan apa yang harus dia jabarkan. Merasa tidak mendapat jawaban, adiknya memilih meninggalkan Junet. Ini kopinya, aku harus belajar, ucap Rina pergi. Junet hanya diam, ia masih mencari kata yang tepat untuk menyampaikan maksudnya kepada adiknya itu. Beberapa langkah Rina meninggalkannya, bibir Junet tergerak. Dik, Rina berhenti, menatap ke arah lelaki yang menjadi kebanggaan keluarga mereka itu setelah ayah mereka. Makasih, ya. Junet tersenyum, adiknya hanya membalas senyum, lalu meninggalkan Junet sendirian, membiarkan kakaknya menikmati malam seperti biasanya. Dengan secangkir kopi, di pendopo itu. Ia terus saja teringat. Ia tahu, ada perasaan yang berbeda dari dua pertemuannya dengan Nara.
Perasaan baru yang tumbuh lagi, tetapi rasa itu hampir sama dengan rasa yang ia rasakan saat pertama kenal dengan Elia. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Meski ia bukan orang yang menolak percaya bahwa cinta pada pandangan pertama itu memang ada. Ah, kenapa semuanya terasa seribet ini? Batinnya, ia menghempaskan tubuh ke punggung kursi, membiarkan malam menenangkan pikiran. Semakin ia menepis rasa itu, semakin besar ia terasa. Ia hanya masih belum siap sepenuhnya jika jatuh cinta lagi. Haruskah secepat ini aku menggantimu dengan cinta yang baru? Bisiknya. Tetapi sesaat kemudian, pertanyaan lain datang di benaknya, bukankah sebaiknya cinta baru datang lebih cepat dan mengobati luka-luka yang menyisakan pedih dengan cepat pula? Nak, sudah larut. Tidurlah. Suara ibunya membuyarkan lamunan Junet. Tidak ada alasan meminta waktu tunda pada ibunya. Apa yang diucapkan adiknya tadi membuat Junet bungkam. Ia tidak akan menolak permintaan ibunya malam ini. Segera Junet berdiri, menatap ibunya, ingin rasanya ia memeluk perempuan paruh baya itu. Akan tetapi ia tahan, ia tidak ingin ibunya berpikir hal lain. Karena Junet memang jarang memeluk dan mencium ibunya. Ia lebih suka mencintai ibunya diam-diam. Ia sama sekali tak seromantis ke Elia sewaktu pacaran. Bila kepada Elia, Junet adalah lelaki terromantis yang ia kenal, bahkan lebih romantis dari Iqmal. Namun entah kenapa ia malah memilih Iqmal. Kepada ibunya Junet hanya memperlihatkan sayang sekadarnya. Mungkin karena dia lelaki, tak semudah Rina memberikan pelukan kepada ibunya. Namun, naluri ibu adalah naluri manusia terkuat. Ia akan tahu kapan Junet jatuh cinta, kapan Junet patah hati. Saat-saat seperti itu ibunya selalu hafal apa yang sedang dialami anaknya. Dan Junet tidak bisa kamar. Meninggalkan perasaan galau di gelas kopi yang sudah kosong. Di luar, gerimis turun membasahi bumi. Rintiknya seolah berirama di balik jendela. Ibu Junet menatap anak lelaki satu-satunya itu, membiarkan ia beristirahat. Perasaan yang tadinya ingin ia tanya kepada Junet, kembali ia pendam. Ia hanya ingin memastikan apakah anaknya itu masih mengharapkan Elia.